Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Jangan biarkan hati kita dipenuhi kekecewaan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Karena kita percaya dalam Tuhan Yesus, kita mempunyai pengharapan. Mazmur 100 ayat 3 dan ayat 5 berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudaraku, Tuhanlah yang mengizinkan kita dan kita adalah kawanan dombanya. Tuhan yang menjadikan kita dan kita adalah kawanan domba-domba gembalaannya, saudara. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kekecewaan, kegagalan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Sebab saudaraku, intimidasi sekecil apapun dari iblis bisa membuat kita dipengaruhi olehnya sehingga kita akan terus-menerus tertekan, kecewa, khawatir, saudara, hidup dalam ketakutan. Intimidasi iblis membuat kita sulit melihat kebaikan-kebaikan Allah. Segala berkat-berkat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Saat iblis mengintimidasi kita, dia ingin supaya kita hanya melihat dan merasakan sudah kekhawatiran, ketakutan. Itulah yang disodorkan oleh kuasa jahat. Dalam Yesaya 43 ayat 18 dan ayat 19 berkata firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan. Jangan lagi kita dikuasai oleh ingatan masa lalu yang penuh dengan mungkin kekecewaan, kepedihan, sakit hati, penderitaan, saudaraku. Jangan perhatikan hal-hal dari zaman dahulu, kata firman Tuhan. Pandanglah rencana Tuhan yang hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Saudaraku, Bapak Ibu, keluarlah dari intimidasi dosa-dosa masa lalu yang begitu pedih, menyakitkan, yang begitu kotor, yang ingin menguasai kita. Bila ada yang menyakiti kita masa lalu, lepaskan pengampunan, saudara. Minta hati yang rela mengampuni dari Tuhan Yesus supaya hidup kita damai, hati kita merasa lega. Pandanglah masa depan penuh harapan, karena Tuhan Yesus hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan sungai-sungai berkat yang mengalir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku. Mazmur 34 ayat 9 dan 10 firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh padanya. Kita yang percaya padanya akan berbahagia, kita hidup, saudara, tidak lagi dalam ketakutan, tapi sekarang kita takut dan hormat sama Tuhan, saudara. Hidup kita tidak akan kekurangan. Tuhan memelihara hidup kita hari ini dan juga masa depan kita. Amsal 23 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata, janganlah kamu iri kepada orang-orang yang berdosa, takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, jauhkanlah iri kepada orang lain, apalagi kepada orang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan karena masa depan sungguh ada. Saudara, harapan dalam Tuhan itu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Inilah janji Tuhan, saudara, bahwa setiap orang percaya kita punya masa depan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang harus saudara kita tinggalkan adalah iri hati kepada orang lain.
Karena iri hati sama sekali tidak ada gunanya. Iri hati menghalangi berkat Tuhan, saudara, yang akan melimpahi kepada kita. Jangan ada iri hati dalam hati kita, tapi iri hati itu saudara harus disingkirkan. Hati kita harus dipenuhi saudara dengan takut akan Tuhan senantiasa. Kita semua pernah gagal masa lalu, saudara. Kita semua mungkin pernah jatuh di masa lalu, jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, janganlah kita hidup dikuasai oleh masa lalu, bahkan dikuasai oleh kekhawatiran masa depan. Karena masa depan sungguh ada dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan harapan kita tidak akan hilang di dalam Tuhan Yesus. Percayalah. Amsal 23 ayat 18 saya bacakan lagi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Inilah janji Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada masa depan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan saudara. Karena itu marilah kita terus bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita jangan dikuasai lagi oleh masa lalu. Dan jangan juga dikuasai oleh kekhawatiran akan masa depan. Karena kita yakin bersama Tuhan Yesus ada masa depan, ada pengharapan. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu, bahwa di dalam Engkau kami punya pengharapan. Kami punya masa depan. Karena itu kami tinggalkan masa lalu kami. Dan juga kami tidak khawatir akan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silahkan klik like dan subscribe dan bunyikan loncengnya, bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.